Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara kami, Side News. Saya Calvin yang akan memandu acara kami pada hari ini. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng atau R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional RI. R.A. Kartini merupakan orang yang berjasa menggaungkan emansipasi wanita di Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dengan pria. Kartini membuktikan bahwa wanita pun bisa menggantikan peran pria, bahwa wanita berhak atas pendidikan dan berkarir dalam dunia kerja, dan tentunya untuk mencari nafkah. Seiring dengan bertambahnya waktu dan berkembangnya zaman, perjuangan Kartini sangat terlihat jelas impact-nya ke generasi sekarang. Wanita-wanita sekarang bebas untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dan berkarir dalam dunia kerja. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana impact yang dirasakan dari emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini pada generasi sekarang, atau bagaimana sih kesetaraan hak antara pria dan wanita yang dirasakan oleh wanita-wanita pada generasi sekarang, apakah masih ada ketimpangan atau tidak? Mari kita mendengarkan pendapat dari wanita-wanita keren berikut ini. Kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan sosok Kartini di masa sekarang, yaitu Kak Cynthia, selaku wanita karir yang bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Halo Kak Cynthia, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Apa kabarnya nih Kak Cynthia? Baik banget nih, baik. Semoga kita selalu sehat, baik sekarang maupun ke depannya ya Kak. Apalagi Ya, di tengah pandemik ini, kita harus selalu menjaga imun tubuh kita agar siap selalu untuk menghadapi kondisi terburuk. Dan pastinya jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. ya benar sekali ya. Kita juga harus sering berolahraga ya tentunya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kita juga pastinya harus mengikuti terus protokol kesehatan, yaitu memakai masker kalau kita berpergian. Dan mungkin jika yang bisa kalian lakukan itu sedikit berolahraga jika kalian ada waktu senggang. Wah, bisa kita contoh ya Kak Cynthia ini, walaupun di tengah kesibukan, masih bisa meluangkan waktunya untuk melakukan olahraga. Begitu juga bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kami pada pagi hari ini, untuk sedikit memberikan pendapatnya tentang emansipasi wanita di era sekarang. Kita semua pastinya sudah tahu bahwa emansipasi wanita itu sendiri sangat diperjuangkan oleh pahlawan nasional kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tetapi aku pengen tahu nih, bagaimana sosok R.A. Kartini menurut kakak sebagai seorang wanita juga yang sangat berkaitan erat dengan perjuangan R.A. Kartini terkait kesetaraan hak. Menurut kakak, siapa sih sosok R.A. Kartini ini? Menurut saya ya sosok Raden Ajeng Kartini itu yang seperti kebanyakan orang tahu pastinya ya di Indonesia, yaitu beliau adalah sosok pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan hak-hak wanita dalam memperoleh kebebasan, yaitu dan kesetaraan dengan pria, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga banyak-banyak hal lainnya ya. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan kesetaraan hak yang diperjuangkan oleh Kartini? Menurut saya sendiri, mungkin kesetaraan hak yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini merupakan di mana pria dan wanita itu tidak dibeda-bedakan ya dalam hal apapun itu, bahwa pria dan wanita itu memiliki kesetaraan dan derajat yang sama sebagainya manusia. Nah, dan ini itu menentang budaya patriarki dulu yang mengatakan bahwa hanya pria yang paling mendominasi,
Dan di sini Kartini berusaha untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi juga bisa untuk mendominasi dan memimpin selayaknya laki-laki. Apakah menurut kakak nih, kesetaraan hak yang diperjuangkan oleh Kartini sangat terasa di era sekarang? Untuk di era sekarang ya tentunya pasti sangat berasa ya, karena sekarang ini tuh wanita, sudah banyak tidak dipandang sebagai wanita yang hanya untuk mengurus rumah saja gitu loh. Tapi juga banyak juga wanita-wanita yang berpengaruh untuk sekarang ini. Dan sekarang banyak loh wanita-wanita pintar yang berpendidikan tinggi, dan banyak juga wanita-wanita yang sukses di bidangnya masing-masing. Bisa kita lihat ya dari Ibu Menteri kita salah satunya, yaitu Ibu Susi, yang sampai sekarang itu bisa menjadi salah satu contoh untuk kita para wanita, bahwa ya wanita juga bisa gitu mendominasi. Nah, dan begitu pula dengan presiden kita yang kelima, yaitu Ibu Megawati. Di sini kita bisa melihat ya kesetaraan hak antara pria dan wanita tersebut di Indonesia. Nah, bahwa banyak wanita pun bisa menjadi orang yang mendominasi dan berpengaruh. Tidak hanya pria saja untuk sekarang. Nah, sekarang ini juga banyak orang tua kok yang menginginkan anak-anaknya, mau itu perempuan dan juga laki-laki, untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan apa yang kakak katakan terkait kebebasan kakak dalam memperoleh pendidikan, mengapa menurut kakak bahwa kebebasan memperoleh pendidikan merupakan gambaran dari kesetaraan hak? Mmm, Mungkin karena pendidikan itu kan salah satu sarana ya, untuk meraih kesuksesan. Dengan kita berpendidikan setinggi-tingginya, kita itu mendapatkan banyak ilmu yang berguna untuk kehidupan. Nah, oleh karena itu juga, jika dulu hanya pria saja yang diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, nah, hingga adanya perbandingan atau antara pria dan wanita, sehingga wanita yang diperlakukan semena-mena oleh pria. Nah, para pria itu hanya menganggap dulu mungkin kayak wanita itu, mmm, hanya untuk mengurus rumah, menjadi ibu rumah tangga gitu maksudnya, untuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami gitu kan. Nah, maka dari itu jika pria dan wanita itu memiliki kesetaraan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan, mmm, kesetaraan hak untuk pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya itu, jadi mungkin tidak ada lagi ya pria yang bisa semena-mena dengan wanita. Untuk sekarang nih, kakak juga kan selaku wanita karir. Apa yang kakak rasakan selaku wanita karir terkait kesetaraan hak? Yang saya rasakan selaku wanita karir itu ya mungkin bangga ya, pastinya bangga banget karena, saya bisa menaikkan derajat orang tua dan juga saya bisa membantu, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga orang tua. Banyak kok, sekarang seperti perusahaan saya juga gitu, banyak yang sudah tidak menilai kok apakah itu pria ataupun wanita gitu. Karena, mereka menganggap antara pria dan wanita itu memiliki hak yang sama ya. Terus lagi perusahaan itu sekarang hanya menilai, berdasarkan akan prestasi ataupun kinerja dari orang tersebut, mau itu pria dan itu wanita, tanpa membedakannya sama sekali. Dari berdasarkan cerita kakak barusan, menurutku kakak tidak pernah merasakan diskriminasi sedikit pun, ataupun hal sekecil apapun terkait diskriminasi. Apakah benar atau tidak? Ya, tentunya tidak benar ya. Saya sendiri juga pasti pernah merasakan yang namanya diskriminasi dari orang sekitar. Mereka menganggap saya wanita dan menganggap remeh saya sebagai, pemegang kendali besar dari perusahaan. Tetapi saya tidak pantang mundur ya, dan terus berusaha. Tidak sedikit juga kok dari kerabat yang mengatakan bahwa saya tidak harus bekerja keras kok, gitu kan, karena mereka menganggap ujung-ujungnya nanti saya akan menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah dan juga mengurus anak nantinya.
Padahal menurut saya tidak ada salahnya jika wanita sekarang itu melakukan hal tersebut, karena itu menjadi kebanggaan untuk diri sendiri gitu, dan kita sebagai wanita juga jangan selalu mau mengandalkan pria saja gitu. Kita wanita juga bisa kok dan mampu untuk berdiri sendiri. Terkait diskriminasi, bagaimana diskriminasi kesetaraan hak antara wanita dan pria di Indonesia yang sering kakak lihat terjadi? Mungkin diskriminasi sekarang tidak sebanyak, dulu ya, karena dulu masih patriarki juga kan. Sekarang ini, eee karena perjuangan dari pahlawan kita juga, yaitu pahlawan Raden Ajeng Kartini kita, yang sangat berpengaruh untuk generasi sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya masih banyak kok, orang-orang yang berpikir bahwa wanita itu hanya bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Dan ada kerabat saya juga mungkin masih, berpikir demikian gitu, bahwa menganggap hanya pria saja yang harus mempunyai hak untuk mencari nafkah dan bukan wanita gitu. Dan menurut saya sih, wanita juga berhak kok untuk mencari nafkah dan, mereka sama-sama mempunyai hak untuk mencari nafkah gitu, mau itu dari pihak wanita ataupun pihak, pria sendiri. Terkait diskriminasi yang sering kakak lihat, solusi seperti apa sih yang seharusnya dilakukan, baik dari kakak sendiri maupun pemerintah untuk mensupport dan melanjutkan perjuangan RA Kartini di era sekarang? Kalau sekarang ini, mungkin saya berpikir untuk, mungkin harus banyak wanita atau ya wanita-wanita di Indonesia ini untuk melanjutkan perjuangan pahlawan kita ya, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini gitu. Dengan mungkin bisa memberikan edukasi kepada, wanita dan juga pria tentunya, untuk tidak saling membedakan. Nah, dan mungkin bisa memulai dari orang terdekat, terlebih dahulu gitu, seperti mungkin, kakak, adik, keluarga, tetangga, kerabat, teman gitu kan, sahabat. Nah, nanti juga, ketika saya sudah menikah dan mempunyai anak, saya juga akan pasti mengajarkan kepada anak-anak saya untuk tidak membedakan antara pria dan juga wanita dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan juga lain-lainnya. Dan untuk pemerintah sih, mungkin pemerintah bisa memberikan sedikit kesempatan dan porsi yang sama kepada wanita dengan mensupport tanpa, membedakan wanita itu tuh wanita atau laki-laki gitu. Dalam kursi kepemimpinan, itu butuh sih support dari pemerintah. Dan juga mungkin, wanita-wanita sekarang juga bisa kok untuk membantu Indonesia lebih maju lagi gitu. Karena banyak banget sekarang wanita di Indonesia yang bertalenta dan bisa untuk memajukan Indonesia. Tetapi tuh banyak juga yang tertutup karena ya mungkin tidak adanya kesempatan dan juga support dari pemerintah itu sendiri. Jadi, mungkin pemerintah bisa memberikan, kesempatan untuk para wanita yang di Indonesia untuk maju gitu. Wah, solusi yang sangat menarik ya, Kak. Saya harap pemerintah dapat mendengarkan solusi dari Kak Cynthia melalui media yang telah kami sediakan. Saya harap Kak Cynthia dapat terus memperjuangkan kesetaraan hak wanita dengan pria yang Kakak pahami dan jalani. Saya ucapkan banyak terima kasih terhadap Kak Cynthia atas waktunya telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini untuk berbagi dan sharing pendapatnya tentang emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini di era sekarang. Ya, saya juga terima kasih ya karena sudah memberikan kesempatan saya untuk, memberikan sepatah dua kata, itu kan menyampaikan sepatah dua kata itu untuk terkaitnya emansipasi wanita di era sekarang ini ya. Hingga dengan adanya hal-hal ini mungkin wanita Indonesia dapat mengetahui bahwa kesetaraan hak, itu merupakan hasil kerja keras dari perjuangan Raden Ajeng Kartini yang harus kita perjuangkan sampai sekarang juga. Suatu kehormatan bagi saya tentunya. Untuk mengakhiri, saya menyimpulkan dari wawancara saya dengan Kakak bahwa
Perjuangan Kartini di masa lampau tidaklah sia-sia. Dampaknya sangatlah terasa bagi wanita-wanita sekarang. Walaupun tidak menutupi bahwa masih banyaknya terdapat diskriminasi terhadap wanita sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai wanita Indonesia ataupun orang Indonesia harus terus tetap melanjutkan perjuangan Ara Kartini dengan cara kita masing-masing. Terima kasih, saya Calvin, mohon undur diri.